Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Zamzami dengan NIM 248107015. Pada video kali ini saya akan menjawab UAS pembelajaran IPA di EMI atau SD. Soal nomor 1. Analisis 4 media pembelajaran berdasarkan prinsip memilih media. Nah, dalam pembelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 5, kelas 4, pemilihan media harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, materi, karakteristik siswa, dan konteks pembelajarannya. Nah, yang pertama ada video animasi 3 menit. Nah, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran itu sudah sangat sesuai. Nah, terus materinya juga metamorfosis, membutuhkan visualisasi proses perubahan bentuk hewan yang berlangsung. Nah, karakteristik siswa kelas 4 MI umumnya menyukai media yang bergerak dan berwarna sehingga dapat meningkatkan perhatian. Nah, terus untuk konteks pembelajarannya itu efektif digunakan dalam waktu 2 kali 35 menit. Nah, kelebihannya yaitu kelebihan dari video pembelajaran, video animasi itu yang pertama, menarik perhatian siswa, menampilkan proses secara dinamis dan cocok untuk siswa visual dan auditori. Nah, tapi ada kekurangannya itu interaksi siswa masih terbatas dan membutuhkan perangkat elektronik. Terus yang kedua ada gambar statis pada poster. Sesuai dengan tujuannya itu sudah cukup sesuai. Tapi kesesuaian dengan materi itu dapat menjelaskan urutan metamorfosis tetapi tidak memperlihatkan prosesnya. Jadi hanya menjelaskannya, tidak memperlihatkan langsung kepada peserta didik. Nah, karakteristik siswanya membantu siswa visual namun kurang menarik bagi siswa yang aktif. Nah, konteks pembelajarannya praktis dan mudah digunakan. Kelebihannya mudah disiapkan, tidak membutuhkan listrik, dan dapat digunakan berulang kali. Tapi ada kekurangannya itu kurang interaktif. Terus juga tidak menunjukkan gitu proses perubahan secara dinamis, cuman hanya menjelaskan. Terus langsung ada yang ketiga, ada spesimen asli. Nah, sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran karena siswa dapat mengamati objek nyata. Terus dengan materi juga memberi pengalaman langsung terhadap siswa, ya kan? Terus karakteristik kecocokan dengan siswa sangat cocok karena siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Nah, terus konteks pembelajarannya membutuhkan persiapan lebih banyak dan tidak selalu tersedia. Kelebihannya memberi pengalaman nyata, meningkatkan keterampilan observasi, membuat pembelajaran lebih bermakna. Tapi ada kekurangannya sulit memperoleh semua fase metamorfosis secara lengkap. Terus juga ada membutuhkan perawatan khusus. Nah, yang terakhir ada simulasi berbasis aplikasi Android interaktif. Nah, sangat sesuai ya dengan tujuan pembelajaran karena siswa dapat mengeksplorasi setiap tahap metamorfosis secara mandiri. Terus juga mampu menampilkan proses secara lengkap dan interaktif. Karakteristik siswa yang cocok yaitu menarik bagi siswa yang terbiasa menggunakan teknologi gitu. Nah, konteks pembelajarannya tergantung ketersediaan gawai dan jaringan. Nah, kelebihannya lebih interaktif, memberikan umpan balik langsung, dan mendukung pembelajaran mandiri. Tetapi ada juga kekurangannya. Tidak semua siswa itu memiliki gadget gawai. Nah, terus juga bisa menimbulkan distraksi. Nah, terus media yang paling tepat. Menurut saya, media yang paling tepat adalah kombinasi video animasi dan spesimen asli. Alasannya, yang pertama, video animasi membantu siswa memahami urutan metamorfosis secara utuh dan cepat. Nah, sedangkan spesimen asli memberikan pengalaman konkret yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa MI. Nah, kombinasi keduanya itu dapat melayani berbagai gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, terus juga sangat efektif digunakan dalam waktu pembelajaran 2 kali 35 menit. Lanjut ke soal nomor 2, analisis kelemahan tes tulis saja. Nah, tes tulis objektif memiliki beberapa kelemahan apabila digunakan sebagai satu-satunya alat ukur kompetensi IPA. Nah,
hanya mengukur aspek kognitif. Ya, tes tulis itu hanya mengukur aspek kognitif, aspek yang lain itu tidak terukur. Terus juga tidak mengukur keterampilan proses sains, terus kurang mencerminkan kemampuan siswa, terus juga tidak mengukur sikap ilmiahnya. Nah, rancangan instrumen non tes teknik penilaian untuk kerja atau bisa disebut juga dengan performance assessment. Nah, di sini ada kisi-kisi penilaiannya, ada nomor 1, ada indikator, ada aspek. Nah, indikatornya menyiapkan alat dan bahan, keterampilan, aspeknya keterampilan yang dinilai. Terus yang kedua, ada melakukan percobaan, cahaya menggunakan senter dan cermin untuk prosedur. Nah, itu untuk mengukur aspek keterampilan. Nah, menjelaskan hasil percobaan dengan benar itu masuk ke aspek kognitif. Nah, menunjukkan sikap teliti dan bertanggung jawab masuk ke aspek sikap. Ya. Terus rubrik penilaiannya yang ada deskripsinya melakukan seluruh kegiatan dengan tepat, rapi, mandiri, dan mampu menjalankan hasil percobaan secara lengkap. Maka nilainya 4. Nah, melakukan sebagian besar kegiatan dengan benar dan mampu menjelaskan hasil percobaan dengan cukup baik. Nilainya 3. Nah, sedangkan untuk melakukan kegiatan dengan beberapa kesalahan dan penjelasan masih kurang tepat, itu masih dinilai 2. Nah, sedangkan untuk yang tidak mampu melakukan percobaan dengan benar, maka nilainya 1. Nah, rubrik per indikator. Nah, menyiapkan alat, apakah mampu ataukah butuh bantuan, ataukah sudah bisa mandiri. Terus melakukan percobaan juga, apakah salah, apakah banyak kesalahan, apakah hampir benar, dan apakah sangat tepat. Nah, terus untuk menjelaskan hasil, ada yang tidak paham, kurang tepat, cukup tepat, dan sangat tepat. Terus sikap ilmiahnya, apakah sudah terlihat, atau kadang terlihat, atau tidak terlihat, atau sering terlihat. Lanjut ya ke nomor 3, soal nomor 3. Evaluasi kritis modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan proses menguap, membaku, dan mengembun. Nah, tujuan tersebut itu masih berfokus pada kemampuan menjelaskan, kemampuan menjelaskan siswa, dan belum mengembangkan keterampilan sains seperti mengamati, melakukan percobaan, atau menyimpulkan. Nah, untuk evaluasi medianya, media yang digunakan itu hanya gambar es batu dan air panas. Media tersebut memang relevan, tetapi kurang mendukung pembelajaran IPA yang menuntut pengamatan langsung terhadap fenomena alam. Siswa hanya melihat gambar tanpa mengalami proses perubahan wujud dengan nyata. Nah, untuk evaluasi penilaiannya juga penilaian berupa tes lisan dengan 5 pertanyaan hafalan. Kelemahannya tidak hanya mengukur kemampuan mengingat, tidak mengukur keterampilan praktik, tidak mengukur kemampuan observasi, dan tidak sesuai dengan prinsip asesmen autentik. Nah, terus juga ada ketidakselarasan antar komponen. Terdapat ketidakselarasan antara tujuan, media, dan penilaian. Tujuan menuntut pemahaman proses perubahan wujud benda. Media hanya berupa gambar, sehingga pengalaman belajar kurang mendalam. Penilaian hanya mengukur hafalan, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa siswa itu benar-benar memahami proses perubahan wujud. Nah, usulan untuk perbaikan modul ajar tersebut yaitu perbaikan tujuan pembelajarannya menjadi lebih baik. Nah, bisa digunakan menjadi gini. Melalui percobaan sederhana, siswa mampu mengamati, menjelaskan, dan menyimpulkan proses menguap, membeku, dan mengembun dengan benar. Nah, tujuan ini tuh mencakup semua aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk perbaikan medianya, media yang disarankan yaitu es batu asli, air panas dalam gelas transparan, tutup kaca atau piring logam untuk mengamati pengembunan. Terus juga ada video singkat perubahan wujud benda. Media tersebut memungkinkan siswa melakukan observasi langsung terhadap fenomena yang dipelajari. Nah, untuk perbaikan penilaiannya yaitu bisa menggunakan penilaian kinerja, bisa menggunakan lembar kerja, atau bisa juga menggunakan presentasi kelompok. Semuanya dinilai. Nah, oke. Cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.